pendengar yang berbahagia, marilah kita sejenak mendengarkan firman Allah dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 7. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan sabda Allah ini kita semakin mengenal kasih Allah, sehingga kita mampu hancur leburkan aneka godaan pencobaan kita untuk setia kepada Allah. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, semoga saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, penuh sukacita bersama segenap isi keluarga. Dalam pertemuan ini, kita akan membatasi diri dalam pembicaraan, yakni peran hubungan pribadi suami istri sebagai pasangan yang dilandasi oleh iman Kristiani. Memang benar tujuan hidup pernikahan ialah adanya keturunan, kesejahteraan hidup bersama, keluarga sejahtera dan bahagia, suami istri anak-anak bersama-sama mencari surga, kehidupan abadi yang dijalani dalam pergulatan di dunia ini. Namun pada kesempatan ini kita mengkhususkan diri berbicara mengenai peran utama suami dan istri di tengah keluarga. Yesus bersabda dalam Injil Matius bab 19 ayat 4-6, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apapun yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sungguh indah dan mulia pasangan suami istri dipersatukan oleh Allah. Sedangkan Roh Allah itu dalam surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus bab 13 ayat 1-7 diungkapkannya sebagai berikut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia bukan pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Saudara-saudari yang berbahagia, suami istri dipersatukan oleh Roh Allah. Roh Allah itu kasih. Demikianlah suami istri dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan. Karena Allah itu kasih, dan kasih itu selalu mencari persaudaraan, keakraban, saling melindungi, saling menyayangi. Memang benar tugas peran suami istri terarah kepada adanya keturunan, membangun keluarga yang sejahtera, mendidik putra-putrinya untuk menjadi manusia yang berkepribadian utuh. Pada pertemuan ini kita bermaksud berpusat kepada tumbuh berkembangnya pribadi yang utuh sebagai pasangan suami dan istri. Pasangan suami istri yang telah dipersatukan oleh Roh Allah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri pribadi. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan segala kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ia mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Pasangan suami istri setiap hari mereka berdua berkomunikasi. Yang dikomunikasikan adalah aneka perasaannya. Di balik aneka perasaannya itu ada sesuatu unsur kebutuhan untuk jati dirinya. Bila suami punya perasaan sedih, susah karena bersalah, bila suami merasakan hal itu diungkapkan kepada istri dengan keikhlasan ajaran kasih dari Santo Paulus tadi, tentu dia akan mudah mengerti dan memahami pasangannya. Dengan ketulusan hati jadi peneduh, ia menjadi penyejuk akan adanya harapan, kesejukan, bersegera dalam kenyamanan dan merasa diri, hingga di dalam dirinya tidak merasa dimarahi orang, merasa diri ditolak dan dibenci suami istri. Karena cinta sang istri, dia tidak merasakan dipersalahkan dan ditolak, tapi sikap istri yang lemah lembut menyejukkan hati. Jadi sang suami memahami kesalahannya dan sungguh bertobat mau memperbaiki dirinya. Sang istri penuh pengertian, dia berbelas kasih dan pada suaminya yang minta maaf, dia memberi harapan untuk pasangannya bangkit dari kejatuhannya. Bagi sang suami, tentu sang istri ini seorang yang teratur, menghayati hadirat Allah. Ia bersemuh